Semangat pagi, sahabat Globality. Kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, di video sebelumnya kita sudah membincangkan tentang sosok seorang pemimpin di SMKTI Bali Global Badung. Nah, di video kali ini kita juga sudah menghadirkan salah seorang pemimpin, tetapi dengan lingkup yang lebih sempit lagi, yaitu organisasi OSIS yang biasa kita kenal pada umumnya. Jadi langsung saja kita sapa Putu Ayu Berliana Sinta Dewi. Halo. Semangat pagi. Saya manggilnya siapa nih? Ayu aja. Ayu. Oke, semangat pagi Ayu. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu gimana? Baik juga dong. Ngomong-ngomong, Ayu ini kelas berapa ya? Saya kelas 11 di jurusan RPL 2. RPL 2, di kelas RPL 2 berarti. Oke, saat ini menjabat sebagai seorang ketua OSIS. Iya. Oke, ini kalau bisa dibilang Kartininya ya. Oke, pemimpin perempuan gitu. Nah, kalau boleh tahu menjabat dari tahun berapa, Ayu? Baru kok dari 2021 kemarin sampai periode tahun ini 2022. Sebelumnya juga pernah ikut organisasi OSIS atau gimana? Sebelumnya udah pernah di SMP. Di SMP. Kalau di SMKTI sendiri udah ikut dari kelas 10. Oh, dari kelas 10, kemudian naik ke kelas 11, dipercayain menjadi seorang ketua OSIS gitu ya. Sebelumnya ada ini nggak, kayak apa ya istilahnya, kampanye atau apa gitu untuk mempromosikan diri sebelumnya? Oh iya. Untuk naik menjadi seorang ketua OSIS? Oh ya, dapat. Itu kita sistemnya orasi. Tapi diposting di Instagram OSIS. Di sana pakai vote ya sistemnya. Oh, pakai vote. Oke. Kemudian bisa bercerita sedikit nggak, Ayu, seperti apa perjalanan menjadi seorang ketua OSIS? Tapi santai aja ya, kok kayak tegang banget. Oke. Kalau dibilang perjalanan, mungkin perjalanannya ya berawal dari kelas 10 itu pingin ikut OSIS karena waktu itu kurang percaya diri sama temen-temen yang kelihatannya pada pinter-pinter gitu. Jadi mau ikut OSIS aja biar nambah pengalaman juga sama ngisi waktu luang. Oke. Selain OSIS ada ikut organisasi lain lagi? Kebetulan di kampung ikut STT juga. Oh, ikut STT. Menjabat atau sebagai anggota saja? Oke, menjadi seorang ketua OSIS gimana perasaannya? Campur aduk sih sebenarnya di awal. Campur aduk, kenapa itu? Kaget, nggak nyangka aja bisa terpilih, dipercaya gitu sama sekolah, sama teman-teman sekalian gitu. Pernah nyangka nggak sebelumnya? Enggak sih. Nggak sama sekali. Di awal itu pas wawancara itu nggak nyangka bisa masuk 3 besar, masuk jadi calonnya. Udah masuk jadi 3 besar, masih ya syukur gitu kan. Pas mulai vote udah berpikir nggak mungkin lah jadi ketua OSIS gitu kan. Ternyata teman-teman punya kepercayaan besar terhadap saya, jadi akhirnya kepilih. Oke, baik. Kemudian ada nggak visi misi? Dulu kan seperti yang Ayu bilang itu mengutarakan visi misi ya pada saat orasi. Seperti apa itu visi misinya? Kalau dari Ayu sendiri? Untuk visi saya sendiri itu menjadi wadah untuk aspirasi siswa serta pengembangan minat bakat yang dimiliki siswa. Untuk ikut serta dalam sekolah agar menjadi sekolah yang beriman, terdidik, berbudaya, dan ahli teknologi. Oke, itu visinya. Oke, misinya seperti apa itu yang misinya yang ada 8 poin. Ya. Cuman saya sebut satu aja, salah satunya yaitu memberikan tempat untuk aspirasi siswa. Saya benar-benar mengutamakan menjadi wadah untuk aspirasi siswa. Untuk di SMKT ini. Contohnya apa? Bisa diberikan nggak? Contohnya aspirasi siswa yang saya dengar kayak kemarin ada yang minta untuk mengadakan contoh aja lomba futsal gitu.
Itu saya udah tampung tuh ide aspirasi mereka, dan asungkara jika semuanya berjalan sesuai dengan jadwal, itu akan dijadwalkan segera. Oke. Selain kegiatan itu yang akan terencana, apa aja kegiatan yang selama Ayu menjabat, selama dari bulan apa ya, kalau boleh tahu? Dari bulan Desember. Dari bulan Desember, bahkan sampai sekarang, di bulan Mei 2002, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya? Yang udah dilakukan, contoh kegiatan besar kemarin, Tosca Festi. Habis itu ada di Kartini Days, itu kita ada buat pentas seni. Ada juga nominasi untuk Kartini Masa Kini. Kalau mundur ke belakang, di Desember itu kita sempat juga buat nominasi guru di Hari Guru. Setelah itu beberapa kurang lebih baru itu sih kegiatannya. Baru itu kegiatannya. Terus nanti untuk kedepannya sudah ada rencana belum untuk kegiatan-kegiatan OSIS yang lainnya? Kan kita ketahui nih kedepannya akan ada beberapa hari peringatan juga gitu. Apakah punya rencana untuk membuat kegiatan di peringatan hari-hari tersebut? Untuk hari-hari itu masih masih direncanakan dah pastinya. Cuman kalau untuk kita ngebahas kegiatan yang sudah pasti akan jalan, itu contoh aja MPLS. Setelah itu ada pemilihan OSIS baru. Setelah itu di HUT. Di HUT-nya? Iya. Itu aja? Iya, tapi kalau misalnya untuk bulan ini kebetulan ada jeda semester. Di situ juga kita udah nyiapin kegiatan berupa bakti sosial ke pantai. Untuk info lebih lanjut bisa dikepoin di Instagram OSIS nanti. Jadi OSIS juga punya Instagram nih ya? Punya dong. Punya. Ada sosial media lainnya lagi selain Instagram? Ada TikTok juga. Ada Facebook juga. Oke. Berarti eksis nih ya, harus eksis nih. Harus tetap eksis. Tanda kutip pencitraan itu perlu. Iya. Gitu. Ada banyak kegiatan yang harus dilakoni, harus dijalani dan direncanakan sedemikian rupa, Ayu ya. Betul nggak sih? Betul. Gimana caranya mengatur waktu? Sedangkan Ayu adalah juga seorang pelajar di SMKTI Balik Global Badung, dan satu sisi juga sebagai seorang anak nggak mungkin dong tidak menjalankan kewajiban. Itu gimana caranya ngatur waktu? Untuk ngatur waktu sendiri sebagai seorang siswi dan juga seorang ketua OSIS, saya mengutamakan apa yang harus diutamakan, karena saya kan juga punya wakil. Jika saya berhalangan hadir misalnya di rapat misalnya gitu, yang ketika saya punya tugas lainnya bersama guru, itu saya akan alihkan ke wakil atau inti lainnya. Tapi kalau misalnya udah selesai di sana, baru saya kembali lagi ke OSIS. Tapi kalau untuk rumah sendiri, jujur aja sampai sekarang masih susah banget, karena hampir full time itu di sekolah. Di sekolah. Apakah dari orang tua ada komentar yang artinya tidak mengenakan, atau justru kebalikan didukung sepenuhnya? Di awal mungkin ada, tapi setelah dijelaskan pelan-pelan dan orang tua juga paham saya ketua OSIS, punya tanggung jawab yang besar di sekolah, jadi perlahan juga mengerti, tapi tetap diingetin, ingat waktunya ya, jangan lupa pulang gitu, jangan lupa makan gitu. Jangan lupa makan gitu ya. Diingetin orang tua? Iya. Nggak ada yang lain ngingetin? Orang tua. Orang tua. Oke. Ayu, program-program dari OSIS sendiri itu kalau boleh tahu, kalau menurut Ayu pribadi ya, susah nggak ngejalaninnya? Atau enjoy mungkin? Atau gimana? Kalau program sendiri, kalau secara kasat mata dilihat itu nggak susah, tapi gimana cara kita koordinasi ke tim, itu yang lumayan berat, karena kan kita nggak cuman kerja sama satu kepala, tapi banyak kepala, banyak aspirasi juga dari mereka, belum lagi komentar dari guru-guru yang harus kita ajak koordinasi juga gitu. Lebih ke timnya aja sih sebenarnya. Lebih
tantangan ya, Iya. menantang bagaimana kita seorang ketua menyatukan sebuah pikiran dan juga ada aspirasi di mana kita juga adalah apa ya istilahnya wadah gitu loh, Iya. untuk menampung inspirasi seperti itu ya kalau nggak salah ya. Oke, Ayu, kalau dari anggota OSIS sendiri, apakah betul-betul mendukung Ayu sebagai seorang ketua dalam menjalankan program-programnya itu? Ya, saya bersyukur banget sih sama tim Angkatan 5 kali ini yang super power banget. Abis itu mereka semua asik-asik, kocak-kocak di saat kita abis stres gitu. Ada aja 1-2 orang yang ngelawak dan buat suasana pecah dan akhirnya Say thank you dulu dong. kasih Angkatan 5, kalian keren. Oke, ya. Oke, Ayu. Selain anggota OSIS, pasti ada juga pembina dan juga guru-guru. Seperti apa support dari pihak guru-guru mungkin selain anggota OSIS itu seperti apa menurut Ayu? Dari pembina OSIS, dari seluruh guru-guru itu juga kalau kita berkegiatan itu sangat dibantu sekali. Entah dalam hal apapun itu, dalam hal memberikan memberikan saran, harus kayak gini, memberikan tuntunan juga, semuanya benar-benar dibantu banget. Dari segi kita misalnya perlu apa, itu benar-benar dibantu juga, disupport lewat sana. Oke, ada tadi Ayu bilang saran atau kritik, pasti tidak saran atau kritik itu tidak hanya 1-2 tapi banyak, dan ada yang mungkin positif, ada yang mungkin ya kurang mengenakan didengar gitu ya. Seperti gimana caranya untuk istilahnya menampung dan mencerna itu gimana sih caranya kalau menurut Ayu sendiri sebagai seorang ketua? Tanggapan ketika diberikan kritik gitu kan istilahnya. Ya tetap gimana ya dibilang ya, mau nggak mau kan tetap harus profesional. Saya sebagai ketua posisinya, kalau misalnya ada yang kritik mungkin sebagai siswa, itu tetap saya dengarkan. Cuman kalau misalnya mungkin bahasanya kurang mengenakan misalnya kayak gitu, mungkin lebih ditegur aja. Kalau dari saya pribadi, saya akan tetap dengar aspirasi mereka asalkan cara mereka juga baik. Ya betul. Kayak gitu. Kalau dari guru-guru juga sama, guru-guru di sini semuanya bagus banget kok kalau dalam menuntun itu. Oke. Sudah menjabat hampir 6 bulan ya? Iya. Hampir 6 bulan ya, terhitung dari bulan Desember 2021 sampai bulan Mei. Tantangan terbesar menurut Ayu yang dirasakan selama menjabat kurang lebih 6 bulan ini. Untuk tantangan sebenarnya itu lebih ke menyatukan tim. Ya, dimana awalnya kan kita semua nggak saling kenal. Kita harus berbaur di sana, kita harus menyesuaikan, harus istilahnya ya, beradaptasi satu sama lain, harus bisa saling mengerti, solidaritasnya gitu loh. Jadi awal-awalnya tantangannya tetap di sana gitu. Tapi untuk yang lain semuanya keren banget sih di Angkatan 5. Keren banget, oke, lagi sekali keren banget. Ayu, mengenai solidaritas, pasti harus ada dong di dalam sebuah organisasi. Nah, sebagai seorang ketua, gimana caranya menanamkan solidaritasnya itu? Untuk menanamkan, saya lebih mengajak mereka untuk berkoordinasi, berkomunikasi. Jika ada satu yang nggak bisa, harus berani untuk ngomong sama yang lain, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ini nggak bisa datang nih, kamu harus ngomong. Kalau kamu nggak bisa datang, alasannya apa, kayak gitu. Baru kita bisa paham posisimu tuh sedang kayak gimana, kayak gitu. Oke, apakah tidak ada hal lain, misalkan ngajak ngumpul-ngumpul gitu? Kita ngumpul kebetulan ketika rapat di sana, baru terkadang. Rapatnya setiap hari? Enggak sih, lebih per bulan atau enggak, biasanya kalau ada kegiatan yang benar-benar harus dirapatin kayak gitu. Oh gitu. Kemudian di rapatnya itu ya yang ini lebih banyak untuk ngomongin kegiatan, tapi terkadang kita selingin juga dengan deep talk. Bahasanya deep talk. Terkadang. Cuman itu dah karena namanya juga berkegiatan, lebih banyak di lapangan. Jadi dalam bentuk solidaritasnya lebih di lapangan aja. Gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain. Oke. Apakah selama ini ada kendala
Selama ya bekerja di lapangan, menyatukan aspirasi seperti itu. Kendala udah pasti ada ya Udah pasti ada. dimanapun itu. Benar. Cuman ya gimana cara kita nanggepin dan gimana cara kita apa ya namanya nyembunyiin sedikit biar nggak terlalu dilihat sama orang gitu. Biar kita aja sendiri yang tahu dan nyelesainnya gitu. Berarti ya dari lingkup ada permasalahan di OSIS ya memang harus diselesaikan di sana OSIS juga. Jangan dibawa-bawa keluar. Nggak usah dibawa keluar. Apalagi dibawa pulang gitu ya. Jangan. Oke, Ayu. Dari program-program OSIS sudah pasti kan juga terinspirasi dari program OSIS sebelumnya. Yap. Apakah ada program terobosan baru dari angkatannya Ayu ini? Untuk program terobosan baru, Artinya yang memang belum ada di program OSIS sebelumnya. oh ada Apa itu? lumayan banyak sih sebenarnya. Lumayan banyak. Salah satunya dalam pembuatan konten. Konten. Kita di OSIS ada yang namanya kasino. Oh, kasino. Ya, Yap. ibu sempat lihat sih itu, tapi itu baru ya? Iya, itu baru banget, baru Oh. di angkatan 5 ada. Kasino tuh kayak gimana? Jadi kasino itu kelas hiburan OSIS. Jadi di sana tuh sebenarnya versi podcastnya OSIS gitu. Kita ngemas podcast itu dengan cara baru. Entah itu di sana tuh banyak sebenarnya macam-macam segmennya. Ada segmen tanya jawab, ada games, dan yang baru kita mau ada apa ya istilahnya? Kalau bahasa kekiniannya tuh roasting. Nah, kita Ngapain mau tuh? adain itu. Cuman masih direncanain, nyari jalan-jalan aman gitu. Kurang lebih kalau untuk segmen itu baru segmen tanya jawab aja sih sama games yang baru kita. Yang dilibatkan Yang dilibatkan kebetulan siswa dan guru pasti. siswa dan guru. Iya. Oke. Hanya untuk lucu-lucuan aja atau gimana itu? Ya seperti namanya kelas hiburan. Oh Jadi iya sih, sebenarnya ya, buat benar. menghibur, Untuk hiburan. biar OSIS tuh nggak kesannya cuman apa ya sangar dan tukang sida misalnya gitu. Biar ada juga hiburan. Tukang sida. Karena lucu ya Bu ya. Kadang saya lewat gitu baru mulai PTM tuh yang pertama kali ditanya itu bukan kabar saya, tapi hari ini sida kayak gitu. Jadi saya kayak Kamu ini ya tanyain kayak udah makan belum gitu. hari ini sida gitu ditanyanya. Terus jawabannya Lihat nanti Oh, gitu. Biar mereka juga apa ya punya rasa waduh sida nggak ya sida nggak ya ya gitu. bener sih bener. Jadi kalau udah ditauin sida nanti tiba-tiba rapi Iya. datangnya ya. Tiba-tiba bajunya masuk semua. Terus apa ikat pinggangnya semua seragam Iya, gitu. jadi OSIS nggak ntar punya kerjaan nanti Bu bener. buat nyatet nggak punya kerjaan. Oke. Ya, program lain lagi apa Ayu? Untuk Selain program kasino. lain kegiatan Tosca Festi kemarin itu baru ada di OSIS 5. Oh, gitu. Terus bisa dijelasin nggak kegiatan Tosca Festi itu seperti apa? Kegiatan Tosca Festi itu mengundang ekstern anak-anak SMP yang dimana kita ada 2 cabang lomba. Yang pertama MOC sama gender kayak gitu. Oh gitu. Selain program Tosca Festi itu, program lain yang menjadi terobosan baru? Yang menjadi terobosan baru Rencana mungkin? rencana. Untuk rencana ke depannya apa ya? Paling kita masih tetap melanjutkan nggak jauh-jauh dari kakak kelas, cuman kita modif dikit-dikit. Oke. Ya, Lebih betul. kayak gitu aja sih. Contohnya bisa disebutkan? Contohnya kayak anggaplah Kartini kemarin. Setahu saya di sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada teater di sekolah ini. Oh, belum pernah. Belum. Apakah nanti teaternya akan dilanjutkan lagi ke depannya? Gimana angkatan selanjutnya sih? Tapi Astungkara ya? Iya, Astungkara. Kalau di OSIS 5 kebetulan kita meng-up teater dengan OSIS sendiri sebagai pemeran di teater tersebut. Apa tidak kewalahan menurut Ayu? Waktu itu ya jelas Waktu itu, kewalahan iya. banget. Kita yang buat kegiatan, kita juga yang mengisi kegiatan, Iya, kita bener yang sih, handle bener. juga gitu. Cuman tetaplah dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Tetap dibawa enjoy. Selama ini merasa tertekan atau gimana?
Tertekan ya. Kalau tertekan sih bukan kalimat tertekan sih yang lebih pas, cuman apa ya bahasa yang pas ya. Ya pasti nggak tertekan, kita tetap enjoy, cuman untuk masalah kesel itu masih tetap ada sih karena manusia. Jadi sebagai seorang ketua atau seorang pemimpin harus tetap tenang di dalam sebuah tekanan, di dalam sebuah masalah, benar nggak? Benar banget dong. Kemudian Ayu, Ayu punya banyak anggota, kemudian ada pihak-pihak juga yang membantu dari warga sekolah, guru, seperti itu. Ada nggak pesan yang diberikan kepada mereka, rasa terima kasih mungkin dan lain sebagainya? Silakan Ayu. Kalau pesan, tetap jaga solidaritasnya kayak gini, tetap aktif terus kepada seluruh tim. Pokoknya kalian tuh keren banget di OSIS 5 ini. Oke, keren banget OSIS 5. Keren banget untuk ketiga kalinya. Oke. And then untuk guru-guru? Untuk guru-guru pesannya tetap kayak gini, tetap istilahnya ya, tetap support kita di setiap kegiatan, tetap dukung kita karena ini juga demi kemajuan sekolah sendiri. Wah, luar biasa Ayu Berliana. Jadi kedepannya nanti kira-kira lengser di bulan berapa? Lengser kalau nggak salah itu di Oktober apa November ya, antara Oktober November kalau nggak salah. Oktober atau November. Pengen cepet lengser atau gimana? Belum ya? Sebenarnya apa ini terlalu manis untuk dilupakan? Sebenarnya dua sisi tetap ada ya Bu. Pengen lengser iya karena saya juga manusia, kadang capek juga di OSIS. Cuman di sisi positifnya banyak banget sebenarnya. Saya nggak pengen cepet-cepet kehilangan tim yang udah kayak keluarga gitu. Iya banget, keren banget pokoknya mereka tuh. Oke. Udah kayak keluarga, kemudian ikatannya sudah tidak bisa didefinisikan seperti apa, entah ini teman kah atau keluarga, kerabat gitu ya. Iya. Berarti meskipun ada masalah, kemudian ada beberapa hal yang ya bisa dikatakan tanda kutip merasa tertekan, tapi ketika melihat anggota OSIS, ketika melihat teman-teman di sana jadi terhibur gitu ya. Oke, gitu ya? Iya, gitu ya? Banget. Oke. Ayu Berliana, terima kasih sudah hadir ke ruangan podcast ini. Jadi Ibu berharap nanti kedepannya menjadi seorang ketua OSIS bisa mengatur waktu dengan baik. Astengkara ya, semua kegiatannya berjalan dengan lancar. Astengkara. Semoga apa yang menjadi pengalaman hari ini sangat-sangat bermanfaat nanti kedepannya. Ya, Ayu percaya kan bahwa pengalaman menjadi seorang pemimpin itu akan bermanfaat kedepannya? Percaya dong. Harus percaya ya, apalagi dilatih mentalnya dari sekarang. Saya percaya sekali juga bahwa nanti Ayu di masyarakat ataupun dimanapun berada, sikap sosial atau solidaritasnya pasti akan terus dibawa. Ya, seorang pemimpin perempuan SMKTI Balik Global Badung. Ya, oke. Sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Putu Ayu Berliana Sinta Dewi, seorang ketua OSIS dari SMKTI Balik Global Badung. Sahabat Globality, terus berkarya anak muda, jangan pantang menyerah, dan ingat, no drugs, no alcohol, hidup sehat demi masa depan yang cerah. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.